Non-clause connectors. Non-clause connector or subject. Non-clause diartikan sebagai gabungan kata yang terdiri dari subjek dan verb yang mempunyai fungsi sebagai kata benda. Sama seperti noun, non-clause bisa digunakan sebagai subjek, objek, atau object of proposition dalam kalimat bahasa Inggris. Meskipun sudah punya subjek dan verb sendiri, namun non-clause tidak dapat berdiri sendiri menjadi kalimat. Contoh kalimat, I'm surprised to know what she had read. Artinya, aku terkejut mengetahui apa yang telah dia baca. What she had read dalam kalimat tersebut contoh non-clause yang digunakan sebagai objek kalimat. Jika non-clause berdiri sendiri, maka tidak bisa disebut sebagai kalimat utuh karena struktur kalimatnya tidak lengkap. Non-clause connectors. Sebuah klausa nomina adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda karena fungsi klausa kata benda sebagai kata benda dapat digunakan dalam sebuah kalimat sebagai objek kata kerja. Maksudnya ya, jika mengikuti kata kerja atau objek proposisi. Maksudnya jika mengikuti preposisi. Contoh kalimatnya, I don't know why he said such things. Atau I don't know about why he said such things. Dalam contoh pertama, ada dua klausa, yaitu I don't know dan he said such things. Kedua klausul bergabung dengan konektor why. Why mengubah klausul, dia mengatakan hal-hal tersebut menjadi klausa nomina yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja don't know. I don't know why he said such things atau I don't know about why he said such things. Dalam contoh kedua, kedua klausa I'm thinking and he said such things juga bergabung dengan konektor why. Why mengubah I'm thinking tersebut menjadi klausa nomina yang berfungsi sebagai objek preposisi. Dalam contoh lain seperti pertama I'm not sure, yang kedua where can I go to London, yang ketiga what should I do for her, yang keempat how long have you studied TOEFL, yang kelima how much has she gained her weight, yang keenam who is he. Kalau kedua kalimat tersebut digabung, akan menjadi I'm not sure where I can go to London. Atau I'm not sure what I should do for here. Atau I'm not sure how long you have studied TOEFL. Atau I'm not sure how she has gained her weight. Yang terakhir, I'm not sure who she is. Non-clause connector or subject. Dalam kemampuan sebelumnya, a noun clause connector noun maksudnya whom, what, and which hanya berfungsi sebagai connector. Di kemampuan ini, non-clause connector or subject, non-clause connector tidak hanya berfungsi sebagai connector, tapi pada saat yang bersamaan juga berfungsi sebagai subjek. Perhatikan kalimat di bawah ini. Contohnya, I know what happened yesterday. Yang kedua, we are thinking about what happened yesterday. Pada kalimat pertama terdapat dua kalimat atau klausa. Yang pertama, I know and what happened yesterday. Yang kedua, kalimat ini dihubungkan oleh connector word. Pada kalimat kedua,
What happened yesterday dari kedua contoh di atas, what juga berfungsi sebagai subjek dari kalimat tersebut, sedangkan happened berfungsi sebagai verb. Contoh lain, ketika non-clause connector or subject digunakan dalam kalimat. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Maksudnya, konektor sebagai subjek. Yang kedua, you so failed with the best physics department. Maksudnya, tidak ada verb di non-clause, bisa pakai with this.